Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa ibu saya ini ke Pemalang, ke pastoran untuk berobat, mengusahakan supaya jalannya yang kurang lancar sekarang diberkati dan bisa lancar. Puji Tuhan, semoga semuanya berjalan lancar. Maka pengobatan datang kepada penyembuh yang utama, yaitu Tuhan sendiri. Tetapi yang kedua, tentu kita harus menunjukkan niat baik kita untuk datang ke rumah sakit, untuk diperiksa apa penyebab sakitnya, dan nantinya untuk diterapi. Ini prinsip kalau kita beriman, mau datang tidak hanya mengungkapkan iman dalam doa-doa, tetapi harus ambil tindakan untuk sampai pada penanganan terhadap penyakit itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga berbicara tentang orang yang sudah lumpuh. Ketika Yesus mengajar, banyak orang yang datang untuk mengerumuni dia, mendengarkan ajarannya. Tetapi datang orang lumpuh yang digotong oleh keluarganya, dibawa kepada Yesus. Tetapi jalan pintu masuknya penuh sesak orang. Maka kemudian keluarga dari orang lumpuh itu mengangkat pasien itu, kemudian dibawa ke atap. Sampai di atap, kemudian dibuka atap itu untuk disampaikan kepada depan Yesus sendiri. Maka diturunkan tilam atau bed itu, kemudian sampai di depan Yesus. Melihat hal itu, Yesus kemudian mengatakan, sungguh besar iman orang ini. Maka Yesus mengatakan, dosamu diampuni. Tetapi orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dia mulai bingung dan protes. Dia menghujat Allah. Siapa orang ini? Kok manusia tetapi dia mengampuni dosa orang? Padahal yang berhak mengampuni dosa hanyalah Tuhan sendiri. Maka Yesus mendengar dan kemudian mengetahui hati mereka. Maka Yesus mengatakan, kenapa hatimu seperti itu? Bertanya-tanya seperti itu. Karena lebih baik mana mengatakan dosamu diampuni, atau mengatakan bangkit dan berjalanlah, angkatlah tilammu, angkatlah tempat tidurmu. Tapi supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia berhak mengampuni dosa di dunia ini. Lalu Yesus mengatakan, angkatlah tilam, bangkitlah, angkatlah tilammu. Dan kemudian orang itu pun bersorak-sorai mengangkat tempat tidur bersama keluarganya. Dan banyak orang takjub melihatnya, karena melihat segalanya yang baik diperbuat oleh Yesus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu tidak hanya mengungkapkan iman, tetapi yang utama juga mewujudkan iman. Kalau kita banyak berdoa, kita banyak bernyanyi-nyanyi, kita banyak memuliakan Tuhan dengan puji-pujian, itu bagus sebagai ungkapan iman kita. Tetapi itu akan sangat kurang kalau kita tidak juga menunjukkan dalam perbuatan kita. Kita bisa mengatakan bahwa berdoa sambil menangis terseduh-seduh. Kita bisa mengatakan bahwa semua yang ada ini dari Tuhan. Saya cinta mati Yesus. Tetapi ketika menghadapi orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, kita diam saja. Perwujudan iman tidak muncul. Yang ada hanya ungkapan-ungkapan yang jelai, boseni. Tetapi perwujudan ini menjadikan sesuatu yang membuat orang merasa menjadi nyaman. Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat
saya mengunjungi keluarga, dan karena sambil olahraga pagi saya mengunjungi keluarga itu, kemudian pembantunya menemui saya. Pembantunya mengatakan bahwa bapak ibu masih di kamar. Biasanya bangun tidur mereka berdoa, mungkin jam 9 mereka baru keluar. Saya bisa memahami karena bapak ibu itu sudah pensiunan, sehingga mau bangun siang tidak masalah. Dia memperhatikan doanya, bahkan rumahnya pun dibuat semacam kamar doa di salah satu pojokan dekat dari kamar tidurnya. Maka saudara-saudari, dia sungguh-sungguh berdoa di situ. Saya tidak mau mengganggu juga, saya melanjutkan perjalanan. Tetapi saya dengar beberapa orang di sekitarnya, bahkan orang Katolik itu juga merasa komplain karena orang itu tidak bergaul di tengah masyarakat. Orang itu banyak doa tetapi tidak pernah menyapa tetangganya, bahkan kecenderungannya berantem dengan tetangganya, dengan sesamanya. Saya tidak tahu apa sejauh mana berantemnya, tetapi orang itu bisa mengungkapkan iman dengan doa yang panjang-panjang, tetapi mewujudkan iman. Buah-buah dari ungkapan iman, yaitu perwujudan iman, tidak ditemukan. Jangan-jangan nanti ketika Tuhan melawatinya, dia melihat seperti pohon ara yang tidak ada buahnya, kemudian dikatakan, keringlah engkau karena tidak berbuah. Saudara-saudari, mari dalam masa Advent ini kita menunjukkan buah-buah kita, ungkapan kita, tetapi jangan lupa juga perwujudan iman kita di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan memberi tanggung jawab kepada kita dalam karya kita, pergaulan kita, komunitas kita, sehingga semakin banyak orang merasa diteguhkan atas kehadiran kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Salam untuk Bapak Ibu saudara-saudari dari ibu saya yang sebentar lagi mau berobat. Salam Kamir.